yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bojong, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Bojong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 1 Bojong dalam keadaan sehat. Tak lupa salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk bersama saya melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Diseminasi adalah penyampaian pemahaman mengenai budaya positif yang saya dapatkan pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Dan diseminasi budaya positif ini pertama kali saya sampaikan di SD Negeri 1 Bojong bersama Ibu dan Bapak. Budaya positif. Konsep inti budaya positif terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 8 konsep inti budaya positif yang sekarang kita pelajari bersama-sama. Intinya saya tidak menggurui, tapi lebih ke ayo kita belajar bersama untuk mengerti mengenai budaya positif yang baik untuk kita terapkan di sekolah. Mulai yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya, berdasar tahap perkembangannya, dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, prinsip berdiferensiasi artinya murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, maka guru wajib mengetahui mengenai bakat dan minat murid. Kemudian berdasar tahap perkembangannya, jadi ketika melakukan pembelajaran di kelas 1 dengan di kelas 6 itu harus berbeda perlakuannya. Kenapa? Karena tahap perkembangannya pun berbeda. Apalagi dengan tahapan yang berbeda itu, istilahnya kelas 1 masih umur 7 tahun, kelas 6 umur 12 tahun. Bahkan di kelas yang sama-sama umurnya 7 tahun, tahap perkembangan antara satu anak dengan anak yang lain saja berbeda. Kadang ada yang sudah matang secara kognitif, ada yang sudah matang secara emosional. Istilahnya jangan memaksa ikan untuk memanjat pohon. Jangan biarkan ikan untuk memanjat pohon, tidak mungkin ikan bisa memanjat pohon. Karena itu tadi, antara satu anak dengan anak lainnya kita harus menyadari bahwa kita semua adalah makhluk individu yang sifatnya unik. Jadi berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Dan kemudian berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Kalau yang sudah di kelas Kumer itu paham ya mengenai profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kemudian yang kedua yaitu bergotong royong. 3. Kreatif. 4. Bernalar kritis. 5. Berwawasan global. Dan yang ke-6, apa Bu Putri? 6 apa? Ya. Profil pelajar Pancasila mandiri ya. Ya. Ya, mandiri, bernalar kritis, beriman dan bertanggung kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis. Ya, ada 6 ya dimensi profil belajar Pancasila. Oh, sudah bisa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Bagus sekali Putri. Malah saya tadi lupa ya, gotong royong itu tidak saya sebutkan. Berikutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang saya kepengen Bapak dan Ibu berpasangan ya. Satu orang menjadi si A dan yang satu orang menjadi si B. Si A, coba tekan. Si A sinten, si B sinten, monggo. Ya. Si A coba membayangkan, bayangkan dia mempunyai sesuatu yang berharga. Menurut Anda yang berharga itu apa? Anak. Coba genggam erat pakai tangan, jangan sampai lepas. Karena kalau lepas, kalau itu berupa barang mungkin bisa pecah. Ya, kalau anak mungkin akan pergi meninggalkan kita, ya mau kan ya, kita pegang erat. Nah, kemudian tugasnya si B adalah silakan membujuk si A untuk membuka kepalan tangan itu. Silakan bujuk, bisa dengan rayuan, atau bisa dengan iming-iming, atau bisa dengan ancaman, rayuan misalnya, Bu, bukalah kepalan tangannya. Iming-iming, Bu, bukalah, aku tuh duit 1 juta. Atau ancaman, buka tangannya, kalau tidak nanti tercubit. Nah, itu suatu ancaman. Kira-kira kalau itu adalah sesuatu yang berharga, kira-kira mau tidak untuk melepaskannya? Ya, tetap tidak mau. Jadi teori kontrol itu menyatakan bahwa ketika sesuatu yang berharga itu digenggam erat oleh seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk melepaskannya kecuali dirinya sendiri. Nah, itu yang diharapkan kita kepada murid-murid kita, yaitu bahwa seorang anak itu mempunyai keyakinan diri bahwa sesuatu yang berharga itu harus tetap ada pada diri kita dan tidak berubah walaupun ada orang lain yang mempengaruhi. Maka yang terjadi di sekolah yaitu adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi, guru mengontrol murid, itu ilusi. Ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa, itu ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu hanyalah ilusi. Karena sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, termasuk yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri.
Kemudian paradigma stimulus respon berubah ke teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas kita sama atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya punya gambar ini. Nah, itu Bapak Ibu dilihat gambar apa itu? Gambar apa? Bisa gambar pohon, Iya. tergantung dari sisi mana melihatnya. Iya. Bahkan satu gambar saja kalau kita disuruh menentukan itu gambar apa, ketika pertama kali melihat loh ya, ketika diamati kan kamu bisa jadi ada 2-3 gambar, tapi ketika pertama kali melihat, ada yang melihat itu adalah gambar harimau, kucing ya, kucing ya, wajah kucing ya. Menurut Bu Seri itu adalah wajah kucing, menurut Bu Diana itu wajah harimau, mungkin menurut Bu Indah itu apa Bu Indah? Ranting pohon. Padahal itu adalah satu gambar ya, tetapi memiliki makna yang berbeda sesuai cara pandangnya, karena cara pandang seseorang itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita itu kadang otoriter ya. Kita kepengennya anak pinter, maka kita akan terus-menerus memberikan materi supaya anak pintar. Dan akhirnya apa? Kita sendiri yang emosi. Kita sendiri justru yang emosi karena memaksa anak untuk pintar sesuai bayangan kita. Bagi guru yang senang matematika, pintar adalah anak yang bisa matematika. Menurut guru PJOK, anak yang pintar adalah anak yang bisa lari dengan kencang. Nah, kita itu memaksa anak seperti itu. Padahal karakter anak, bakat anak itu berbeda-beda. Nantinya malah ketika seorang anak dipaksa, padahal itu bukan minat dan bakatnya, nanti malah kita yang merasa gemrosong, merasa emosi sendiri karena kita memaksa anak sesuai dengan pemikiran kita, yaitu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah perilaku buruk itu suatu kesalahan? Tetapi kalau untuk teori kontrol, perilaku buruk itu bukan kesalahan. Ya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya untuk teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain kalau untuk stimulus respon, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ia pun kita mengontrol anak kita itu bukan karena kita itu bisa membuka hati anak kita, itu bukan, lebih ke karena anak kita mau membuka hatinya, ya, membuka apa yang dia genggam. Nah, terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Mas, ayo mandi. Gak mau Bu. Ayo mandi. Gak mau Bu. Nah, kita akan apa? Kita akan memaksa anak kita untuk mandi karena pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu pada stimulus respon.
Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita lebih ke memberikan pilihan, memberikan argumen-argumen agar anak bisa membuka pendirian dia sendiri. Yang tadinya tidak mau mandi, kemudian tergugah hatinya untuk mau mandi. Kemudian kalau untuk stimulus respon, model berpikir menangkal. Kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kalau kita memahami disiplin itu bukan belajar, tapi lebih ke kepatuhan terhadap aturan-aturan. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai yang dipercaya menjadi tanggung jawabnya. Menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai yang dipercaya menjadi tanggung jawabnya berarti menumbuhkan kesadaran secara intrinsik atau yang muncul dari dalam hati. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan bersifat universal. Setuju tidak kalau kita itu harus menjaga kebersihan? Setuju. Apakah ada yang merasa bersih itu aneh? Bersih itu tidak kita usahakan? Tidak. Kita akan menyetujui bahwa kebersihan itu adalah bagian dari nilai kebajikan. Kemudian jujur. Jujur apakah itu termasuk nilai-nilai kebajikan? Ya. Karena kita percaya bahwa jujur itu adalah perilaku yang baik. Nah, jujur. Kalau nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila yaitu tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setuju atau tidak itu? Setuju. Bersifat universal, artinya semua orang mengakui bahwa itu adalah benar. Kemudian berkebinekaan global. Juga setuju, itu adalah nilai kebajikan. Mandiri. Apakah senang kalau muridnya tidak mandiri? Pasti lebih senang ketika muridnya itu mandiri. Nah, kita mengusahakan itu. Kemudian bergotong royong. Senang kita kalau murid kita bergotong royong. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai yang kita usahakan ada pada murid-murid kita. Kemudian ISO Primary Years Program, toleransi, integritas, mandiri, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian keterampilan hidup, bernegara yang aktif, lurus hati, dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain. Setuju tidak kalau itu adalah perilaku yang termasuk nilai-nilai kebajikan? Setuju ya. Karena itu kita sepakati sebagai sesuatu yang ingin kita usahakan. Nah, untuk mencapai itu semua, untuk mencapai nilai-nilai kebajikan itu, maka terkadang kita kepada murid bersifat memaksa. Anak yang berbohong, kita ingin anak itu menjadi anak yang jujur. Gitu Bu. Anak yang membuang sampah sembarangan, kita ingin anak itu selalu menjaga kebersihan. Gitu Mungkin. Nah, jadi ketika kita menginginkan anak menerapkan nilai-nilai universal, padahal anak itu tidak menyadari dari dalam hati, maka kita biasanya akan memberi hukuman. Gitu
memberikan imbalan atau penghargaan terhadap anak-anak yang sudah mematuhi nilai-nilai kebajikan itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya motivasi perilaku murid tersebut maksudnya adalah motivasi ekstrinsik, artinya motivasi itu berasal dari luar karena dia melakukan nilai-nilai kebajikan hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah maka ketika hukuman itu tidak diterapkan, maka anak akan melalaikan nilai-nilai kebajikan tersebut. Sama ketika diberi imbalan, maka ketika imbalan itu tidak ada atau penghargaan itu tidak ada, maka anak akan melalaikan nilai-nilai kebajikan tersebut. Maka yang kita harapkan adalah motivasi perilaku murid adalah yang ini, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri murid tersebut, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti murid tersebut setuju bahwa nilai-nilai kebajikan itu memang harus ada pada diri saya. Nah, terus dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maka murid tersebut akan memegang teguh nilai-nilai kebajikan itu, walaupun tanpa hukuman, walaupun tanpa imbalan, akan tetap memegang teguh nilai tersebut karena murid tersebut meyakini nilai-nilai kebajikan tersebut. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia melakukan tindakan itu biasanya berdasarkan 5 kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan bertahan hidup. Nah itu ada kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme atau senang dengan sesuatu, kemudian tertawa, kemudian karaokean. Karaokean juga termasuk sebagai kebutuhan akan kesenangan. Ya. Jadi salah atau tidak itu? Tidak salah. Kemudian penguasaan, keinginan untuk dianggap, harga diri, memimpin, berdiskusi. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, yaitu rasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, Bapak Ibu menginginkan kebutuhan mana yang terpenuhi
yang lain. Ya memang kita ingin kebebasan, ya kan tidak? Iya, kita inginnya tidak ada beban. Kita pengen kesenangan, pengen senang atau pengen sedih? Senang. Kita pengen menguasai sesuatu, tidak bisa apa-apa. Ingin bisa menguasai sesuatu, gitu. Kemudian kita pengennya kasih sayang dan rasa diterima apa dicueki? Pengen diterima dalam suatu kelompok. Nah itu adalah kebutuhan kita. Ya, kita ingin semua kebutuhan itu kita terpenuhi, sama dengan murid-murid kita. Sebenarnya murid-murid kita itu juga menginginkan itu semua, tetapi ada kalanya tidak terpenuhi. Ada kalanya tidak bisa terpenuhi semuanya. Nah, ketika tidak terpenuhi semuanya, maka seorang anak itu biasanya akan melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu oleh orang dewasa atau oleh guru biasanya dihentikan dengan berbagai macam cara, antara lain hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita akan belajar perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, mulai dari pertama yaitu hukuman. Tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada kaitannya dengan jenis pelanggaran. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Tidak terencana atau secara tiba-tiba. Berarti anak itu tidak tahu ketika melakukan pelanggaran itu nantinya saya akan diapakan ya oleh bapak ibu guru. Nah misalnya kalau hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba, datang, loh kamu terlambat, lari keliling lapangan. Nah itu adalah hukuman karena tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Lah iya, karena secara tiba-tiba itu sesuai kehendak hati dari gurunya. Nah, maka murid pun tidak tahu nantinya kalau saya melanggar itu apa ya hukumannya. Kemudian tidak ada kaitannya dengan jenis pelanggaran. Anak yang terlambat disuruh lari keliling lapangan, ada tidak kaitannya Bu? Anak yang terlambat disuruh keliling lapangan 5 kali, ada kaitannya tidak? Tidak, itu kalau hukuman. Bersifat satu arah, artinya seorang murid itu tidak bisa mengelak, tidak bisa membantah, karena sifatnya satu arah. Walaupun anak tersebut terlambat mungkin karena ban sepedanya bocor atau angkutan kotanya tidak lewat, guru itu tidak tahu dan tidak mau tahu. Kamu terlambat ya kamu harus lari keliling lapangan. Anak akan menjelaskan tidak ada kesempatan, maka itu termasuk hukuman. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah itu akan memberikan kenangan buruk kepada anak. Berbeda lagi dengan yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi sifatnya terencana. Berarti guru sudah tahu kalau anak terlambat
libra 10 menit, berarti nanti ketika jam istirahat dia harus tetap berada di kelas, tidak boleh ikut istirahat. Atau misalnya istirahat seperempat jam, terlambatnya seperempat jam, maka dia masuk kelas. Tetapi jam istirahat juga seperempat jam. Konsekuensinya dia tidak ikut istirahat karena harus menyelesaikan materi dari keterlambatan yang tadi yang tertinggal. Nah, kemudian murid mengetahui apa yang akan terjadi. Murid sudah tahu, oh berarti kalau saya terlambat nanti saya istirahat, tidak boleh istirahat. Murid itu tahu. Kemudian ada kaitannya dengan jenis pelanggaran. Nah, tadi contohnya, misalnya ketika anak terlambat seperempat jam, otomatis materi tertinggal bukan? Tertinggal. Maka ketika teman yang lain yang tidak terlambat istirahat, kemudian murid tersebut tetap berada di kelas, untuk mengikuti pelajaran dari yang terlambat tadi, maka itu termasuk konsekuensi karena ada kaitannya dengan jenis pelanggaran. Kemudian guru memonitor murid, guru mengawasi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kira-kira murid ketika temannya istirahat, dia sendiri tidak istirahat, nyaman atau tidak? Tidak nyaman, pasti merasa tidak senang. Pak sampai bisa jajan, kok saya tetap di kelas, kok saya capek-capek menyelesaikan materi padahal teman-teman sedang bermain di luar. Nah, maka murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu kita sebagai guru itu menciptakan kondisi bagaimana seorang murid itu dapat memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajari murid untuk mencari solusi sendiri. Proses kolaboratif berarti di situ ada percakapan antara murid dengan guru. Nah, itu nanti restitusi langkah-langkahnya akan kita pelajari berikutnya ya. Nanti kita akan mengenal segitiga restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ketika anak melakukan pelanggaran karena berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu yang tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Kalau tidak terpenuhi, murid terkadang melanggar aturan. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru bisa jadi penghukum ya. Nah, kemudian teman, membuat merasa bersalah. Kemudian pemantau dan manajer. Sekarang mulai dari penghukum terlebih dahulu. Tadi kita sudah tahu tentang hukuman, kita belajar tentang penghukum. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa datang terlambat. Untuk posisi penghukum, ayo kamu sekarang push up 20 kali. Ada kaitannya apa tidak antara hukuman dengan jenis pelanggarannya? Ada atau tidak, Bu? Tidak ada kaitannya, anak terlambat kok disuruh push up sampai 20 kali. Kemudian membuat merasa bersalah. Kenapa sih kamu membuat ibu kecewa? Kamu tidak kasihan dengan ibu? Kalau kamu terlambat terus seperti itu,
nanti ibu ditegur kepala sekolah loh. Lebih dalamnya lagi atau lebih jauhnya lagi, apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Kamu sudah dibesarkan, kok malah sampai sini datangnya terlambat. Itu kan bisa membuat ibu kamu kecewa, sedih. Nah, bagaimana perasaan anak tersebut? Sedih apa tidak? Sedih. Merasa apa? Merasa salah, merasa kecewa, merasa saya itu tidak berguna. Ya atau tidak? Iya. Jadi kalau penghukum ya, biasanya guru akan melontarkan dengan kata-kata yang keras. Ayo kamu sekarang push up 20 kali karena kamu sudah terlambat. Itu menghukum dengan kata-kata yang keras. Tetapi kalau membuat merasa bersalah, itu condong dengan kata-kata yang halus, yang sampai menyentuh hati, tetapi justru di hati anak akan membuat anak menjadi minder, sedih, menjadi merasa saya itu adalah anak yang gagal, tidak bisa membanggakan orang tua, membanggakan guru. Kalimat dari guru itu lembut sekali, tetapi itu justru akan membuat dampak yang buruk pada anak, menciptakan anak dengan identitas gagal. Kemudian posisi sebagai teman. Kalau ada murid terlambat, kamu terlambat lagi ya? Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Besok berangkat awal ya. Udah sama, masuk kelas. Nah, kira-kira anak takut atau tidak? Tidak. Anak bisa melakukan kesalahan lagi tidak? Bisa, karena selalu dimaafkan dan tidak ada penyelesaian. Ya, tidak ada penyelesaian, tidak ditanya kamu itu terlambat kenapa sih. Nah, biasanya kalau guru sebagai posisi teman, maka raut wajahnya adalah raut wajah ceria, raut wajah gembira, dengan senyum, dengan kata-kata yang seperti teman murid kita, ya. Kamu terlambat lagi ya? Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Sana masuk kelas, berbinar-binar muka kita. Nah, kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu pemantau. Gini, kamu tahu ini jam berapa? Harusnya kamu masuk jam berapa? Tahu tidak konsekuensinya kalau kamu terlambat? Nah, itu adalah posisi pemantau. Ketika menyampaikan, tidak dengan garam, tidak dengan memelas atau lemah lembut, tidak dengan ceria, tetapi dengan tegak dan datar, ya, datar. Kamu tahu ini jam berapa? Harusnya kamu masuk jam berapa? Tahu tidak konsekuensinya? Datar itu ya, datar, yang tidak marah, yang tidak senyum. Nah, berikutnya adalah posisi manajer. Kamu tahu kesalahanmu apa? Menurutmu bagaimana ya cara mengatasi masalahmu yang sering terlambat? Coba kamu pikirkan caranya bagaimana biar besok kamu tidak terlambat lagi dan bisa datang tepat waktu. Di rumah kamu tinggalnya dengan siapa? Oh, dengan ibunya ke pasar Gasik. Terus di rumah dengan siapa lagi? Oh, dengan kakak. Nah, terus begitu diajak ngobrol, diajak untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah,
Nah, jadi menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang terbaik itu posisi apa Bapak Ibu? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Atau manajer? Iya, yang tepat adalah posisi kontrol manajer. Jadi kita akan menyampaikan masalah itu ke anak tersebut supaya anak tersebut mencari solusi pemecahannya. Nah, ketika seorang anak melakukan pelanggaran, contohnya di sini adalah siswa datang terlambat. Nah, berarti anak tersebut itu sudah melanggar keyakinan dari nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikannya adalah tepat waktu dan anak tersebut sudah melanggar nilai kebajikan tepat waktu. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya, kita di awal tahun pelajaran sebaiknya membuat keyakinan kelas, dan kebetulan saya melakukan diseminasi di hari kedua masuk kelas. Ya, jadi di hari pertama, kedua, dan ketiga itu kan masih orientasi, masih MPLS ya. Dan ini saatnya saya akan menyampaikan mengenai keyakinan kelas yang biasanya disepakati di awal tahun ajaran. Jadi kebetulan kalau saya melakukan diseminasi pada hari ini. Keyakinan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Berarti keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama ya. Tidak hanya guru yang memberi aturan. Nah, saya juga baru tahu sekarang setelah mempelajari ini. Dulu di tahun ajaran kemarin saya itu masih, Bu Guru, itu paling seneng kalau kalian itu kalau pas jam istirahat makan jajan di luar kelas. Kenapa? Karena sudah dari pagi di kelas, kok istirahat di kelas. Aturannya Bu Guru, kamu kalau makan jajan ketika jam istirahat harus di luar kelas. Nah, itu dulu aturan yang saya buat sendiri. Anak-anak wajib mematuhinya. Tetapi mulai tahun ajaran ini, ketika saya sudah mempelajari modul 1.4 tentang keyakinan budaya positif yang di dalamnya termasuk keyakinan kelas, tadi saya sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan dari nilai universal, berupa kalimat positif disepakati oleh warga kelas atau warga sekolah. Langkah-langkah membuat kesepakatan kelas itu berdiskusi, memunculkan peraturan yang perlu ditaati, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif, kemudian menyarikan peraturan menjadi kesepakatan kelas, kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, kemudian mendiskusikan peran seluruh warga kelas, dan meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Nah, berdiskusi yang pertama, langkah pertama deh, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Maka kita menyampaikan kepada anak gini, biar kelas kita nyaman, apa yang ingin kamu lakukan untuk menjaga supaya
supaya kelas kita aman, nyaman, bersih. Nah, maka nanti anak akan memberikan masukan berupa peraturan yang perlu ditaati. Kemudian peraturan yang perlu ditaati tersebut biasanya masih berupa kalimat negatif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, nanti yang dipikirkan adalah membuang sampah sembarangan. Nah, itu malah kurang baik, ya. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Nah, nanti yang dipikirkan adalah datang terlambat. Maka langkah kedua yaitu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang tadinya tidak boleh datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Ya, nanti bersama dengan muridnya, ya, dan bersama dengan murid Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu seperti itu. Gantilah kalimat negatif yang diusulkan oleh anak-anak, oleh guru kita pancing kembali supaya menghasilkan kalimat positif. Tadi saya sudah membuatnya di kelas 3B di video sama Bu Evi tadi. Kemudian menyarikan peraturan menjadi kesepakatan kelas. Nah, ketika peraturan yang diusulkan oleh anak-anak itu banyak sekali, maka kita cari yang nantinya disepakati oleh kelas, mau peraturan yang mana untuk menghasilkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Contoh, keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Maka pada langkah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, maka di bawahnya akan ditulisi datang 10 menit sebelum bel berbunyi. Itu adalah gambaran perilakunya, ya. Nah, itu nanti semua keyakinan kelas kita harus menguraikannya bersama murid, gambaran perilaku untuk mencapai keyakinan kelas tersebut. Kemudian mendiskusikan peran seluruh warga. Nah, perannya bagaimana? Kemudian yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu masih relevan ataukah tidak. Itu konsisten sifatnya, ya, tidak pada awal ajaran, tapi yang setiap kita lihat itu masih konsisten apa tidak dengan perkembangannya, ya. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan kegiatan tadi pagi. Kegiatan tadi pagi. Nah, ini. Soalnya terdengar sama siswa apa enggak? Pak Jaja biar terdengar gimana? Udah kesana bisa kok? Nggak bisa? Oh.
Nah, yang kita lihat itu adalah anak menempelkan kertas yang berisi peraturan-peraturan yang mereka inginkan ada di kelas tersebut. Nah, peraturan-peraturan itu masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contoh tadi, dilarang datang terlambat. Nah, itu ditempelkan semua. Ada 27 anak, 27 pemikiran. Walaupun hasil dari peraturan itu banyak yang sama, terutama jangan membuang sampah sembarangan, jangan datang terlambat. Kemudian setelah tertanggal seperti itu, kita ubah menjadi kalimat positif. Kita cepatkan saja ya. Nah itu masih berupa kalimat negatif ya Bapak Ibu. Jadi ketika masih menggunakan kalimat yang negatif, maka yang terdengar adalah di telinga anak-anak, di pikiran anak-anak adalah berupa kalimat-kalimat yang negatif. Maka malah condong untuk tetap melakukan suatu pelanggaran. Maka kita harus mengubahnya menjadi kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tadi ada yang tidak boleh membuang sampah di kelas. Anak kalau tidak boleh dibuang jadi apa? Membuang sampah di kelas guru. Ya. Nah itu tadi ada Vira menjawab membuang sampah di tempatnya, yaitu di tempat sampah. Kemudian kita tuliskan kalimat positifnya. Tidak boleh menyontek. Pada jawabnya menyontek. Jadi saya ubah bersama anak menjadi bersikap jujur saat ulangan. Nah, kemudian kita tuliskan menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian ditulis di papan tulis ini. Nah, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Maka diubah menjadi kalimat positif, yaitu bermain bola di lapangan atau berenang. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang tadi sudah saya laksanakan. Sudah ya, cukup untuk contoh yang mengubah menjadi kalimat positif. Kemudian selanjutnya yaitu setelah kalimat positif itu ada, kemudian didiskusikan. Nah itu kita menanyakan kepada anak-anak, kepada murid kita, setuju apa tidak apabila keyakinan kelas itu diterapkan di kelas kita.
Nah, mereka semua mengatakan setuju. Nah, setelah keyakinan kelas itu ada, maka anak jadi mengetahui bahwa keyakinan itu sudah disepakati bersama, dan muncul di hati adalah muncul pengakuan bahwa oh iya, ini sudah disepakati bersama-sama, bukan aturan dari ibu guru. Maka anak akan berusaha menaati keyakinan kelas tersebut. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nah, kemudian bagaimana apabila ada murid yang sampai melanggar? Nah, ketika ada murid yang sampai melanggar, maka kita harus menerapkan posisi kontrol tadi. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol tadi yang paling baik apa? Menghukum apa tadi? Manajer. Nah, manajer. Dan manajernya itu dengan langkah-langkah restitusi. Dengan langkah restitusi. Langkah restitusi itu ada segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Tahapan-tahapan restitusi ada. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses dengan menyampaikan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kesalahan adalah bukan hal yang fatal, karena itu adalah merupakan bagian dari proses pembelajaran. Contohnya ya, ketika ada anak yang hampir melempar temannya dengan batu, ya, kita jangan langsung lari 10 kali keliling lapangan. Kita sebagai penghukum, apa yang harus kita lakukan? Kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita ajak anaknya ke kantor berdua dengan bu guru, pak gurunya. Kita harus menstabilkan identitas gagal, ya, menjadi identitas sukses. Maksudnya apa? Ketika anak mau melempar batu kepada temannya, yang melihatnya banyak ya. Menurut ibu bapak, anak tersebut setelahnya malu apa tidak? Malu ya? Malu pasti, karena merasa dia itu salah. Nah, dia emosi apa tidak? Emosi. Bener bener salah ngarani ramane nyong. Salah nama orang tua buat mainan. Ya saya marah lah. Maka di menstabilkan identitas, hal yang dilakukan oleh guru adalah menganggap bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran dengan mengatakan, satu, tidak apa-apa, wajar kalau kamu marah. Ya, tidak apa-apa, wajar kalau kamu marah. Dua, tidak apa-apa, memang semua orang bisa berbuat salah. Kira-kira di hati murid
tindakan saya itu berarti wajar. Oh, ya patut lah ya aku jengkel, patut saya marah. Itu adalah menstabilkan identitas. Anak yang sudah distabilkan identitasnya biasanya emosinya akan menurun sendiri. Wajar kok kamu marah. Kalau kita marahin, kamu sih gimana? Dan anak merasa terpojok, iya apa tidak? Tapi beda dengan ya wajar kalau kamu marah, kalau teman kamu ngata-ngatain kamu dengan nama orang tuamu, wajar kamu marah. Ya, untung saja kamu tadi tidak sampai melempar batu ke teman kamu. Kamu tadi melempar batu, itu ternyata dilemparkan ke teman kamu gimana? Ya saya mau lemparkan, tapi tidak kena. Untung saja tidak kena. Wajar memang kalau kamu marah. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maka kita harus bertanya kepada anak tersebut, ya, kamu tadi mau melempar temanmu dengan batu pasti ada alasannya ya. Nah, nanti akhirnya murid akan bercerita tentang tindakan teman, mengapa bisa sampai dia marah. Nah, memahami prinsip bahwa setiap perbuatan pasti ada alasannya. Alasannya adalah untuk memenuhi tadi kebutuhannya. Sehingga pada tahap ini guru menjadi proaktif untuk mengakui dan mengenali kebutuhan murid yang melatar belakangi suatu tindakan. Ya. Maka ketika mau melempar batu kepada teman itu sudah menyangkut kebutuhan akan apa coba? Harga diri, ya, ingin dianggap, ya atau tidak? Iya, bukan dianggap dengan sesuatu yang jelek. Atau misalnya ada anak terlambat, kok karena bangun kesiangan, malas sekolah, berarti karena membutuhkan kebebasan. Oh, karena anak terlambat. Nah, itu juga macam-macam alasannya ya. Karena memang saya senang kalau misalnya berangkatnya terlambat, berarti karena kesenangan, ya. Nah, itu adalah ada 5 kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan murid yang biasanya ingin dipenuhi sehingga melanggar aturan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kaitannya dengan keyakinan dan mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Contoh, tadi ada anak melempar batu kepada temannya. Maka kita bertanya bagaimana pertanyaan kita? Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kemarin di tahun ajaran baru kan kamu sudah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Keyakinan apa yang kamu langgar? Nah, maka anak akan menjawab, menghormati orang lain. Nah, setelah menanyakan keyakinan, setelahnya baru kita akan bersama murid untuk mencari solusi. Nah, ini kasus 1. Alvis yang tidak diterima dipanggil dengan nama ayahnya, sehingga dia hampir melempar batu kepada teman. Itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, itu ada videonya ya. Nah, saya membuat videonya itu pas kemarin itu anak. Yuk bikin film sama guru gitu. Lalu
Nah, itu video kemarin itu. Saya diminta tolong anak untuk membuat seperti itu supaya saya bisa membuat materi yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, restitusi yang saya lakukan menggunakan segitiga restitusi. Nah itu, anak diajak di ruang guru apa di ruang mana hanya berdua ya untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi mulai dari tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kasus 2, Ayuna mengancam Vira untuk tidak bermain dengannya lagi apabila Vira tidak mau mengapel kelas. Nah, itu kasus 2. Nah, ini nah, itu ada perlu kita restitusi karena anak yang suka mengancam itu kan juga tidak baik ya. Nanti jadi kebiasaan sampai besar itu akan berbahaya untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, ini kasus restitusi yang saya lakukan itu kalau saya klik ya videonya itu cuma suaranya kurang terdengar. Kurang terdengar apa ya Bu? Iya kurang keras. Iya kurang keras. Nah intinya tadi sesuai yang pertama saya jelaskan restitusi itu satu menstabilkan identitas, menganggap bahwa kesalahan itu bukan fatal tetapi merupakan bagian dari pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu condong kepada anak itu nantinya akan menceritakan dengan kita, menanyakan kebutuhan apa yang berusaha dia penuhi, alasannya dia itu kenapa, gitu loh, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sudah cerita banyak, nanti menurut kami itu salah tidak. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar itu adalah restitusi yang ketiga. Setelahnya nanti kita akan mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, materi untuk budaya positif cukup sampai sini. Jadi budaya positif itu terdiri dari ada banyak B yang tadi kita bahas B. Mulai dari tadi yaitu banyak sekali. Bentar. Nah itu sudah kita bahas semuanya di Bapak Ibu ya. Yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sudah kita bahas bersama dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dalam rangka membentuk kelas yang nyaman, menangani anak bagaimana. Itu silakan Bapak Ibu terapkan agar kita bisa menjadi guru yang lebih baik, yang selalu menghamba pada anak, yang selalu mengutamakan kepentingan anak sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tugasnya yaitu menuntun kodrat anak agar anak menjadi selamat. Selamat itu banyak sekali yang harus kita lakukan agar anak menjadi selamat dengan proses yang penuh dengan kebahagiaan. Artinya anak selamat dan bahagia sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua kalian masuk ke sekolah, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang organisasi kelas, kali ini kita akan membahas tentang keyakinan. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal. Apa nilai universal? Nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang nanti kita akan sepakati agar kelas kita menjadi kelas yang bagaimana? Kelas yang menyenangkan, kelas yang nyaman, kelas yang bersih. Seperti itu ya. Nah, sebelum sampai ke keyakinan kelas, agar mencapai itu semua, maka harus ada peraturan. Nah, guru punya nih kertas, punya kertas kecil yang bisa ditempel. Nanti silakan anak-anakku menuliskan satu peraturan di kelas ini agar sampai ke kelas yang kalian ingin. Apa kepengen sih kelasnya kotor? Enggak. Apa kepengen kelasnya berantakan? Apa kepengen teman-teman yang berangkat cuma satu? Enggak ya. Jadi guru akan membagikan kertas, nanti silakan kamu tuliskan kira-kira peraturannya bagaimana ya supaya kelas kita menjadi kelas yang nyaman. Nah, guru bagi ya. Silakan kamu tulis. Sudah tulis peraturan agar kelas ini menjadi kelas yang nyaman, kelas yang sesuai yang kalian inginkan. Nah, sudah menulis ya satu ya. Sekarang coba baris ini dulu tempelkan sebelah sini. Ya tempelkan. Nanti enggak urut dari nggak bisa ditempel aku. Di mana? Ditulis lagi di baliknya.
tidak boleh mencontek. Nah, sudah ya, itu adalah peraturan yang tadi kamu sudah tuliskan. Nah, tetapi ya, yang tadi kamu tuliskan itu masih menggunakan kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Kalimat negatif itu adalah kalimat yang menggunakan kata jangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ketika kamu bilang jangan membuang sampah sembarangan, malah dipikiran membuang sampah sembarangan. Ternyata adalah itu. Berikutnya jangan menginjak rumput. Menginjak rumput. Nah, malah yang tertinggal di dalam pikiran kamu adalah sesuatu yang jelek, ya, sesuatu yang jelek, karena tulisan belakangnya adalah membuang sampah sembarangan. Maka kalimat peraturan yang tadi kamu tuliskan kita ganti menggunakan kalimat yang positif dengan kata jangan, dilarang, tidak boleh, itu dibuang semua. Ya, contohnya nih satu. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Di kelas. Berarti jadi apa? Membuang sampah di kelas. Yang positif, yang baik. Berarti kamu mau kelasnya itu penuh dengan sampah. Mau. Jadi kalau kata tidak boleh, pintar Mbak Mira, apa Mbak Mira? Membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya itu di mana? Sampah. Iya, jadi membuang Sampah. di Tempat tempat sampah. Kemudian apa lagi? Nih ya, baca lagi. Tidak boleh menontek. Ayo, kalau tidak bolehnya dibuang jadi apa? Ayo, apa? Apa? Menyontek kan perbuatan yang tidak baik. Kalau diganti agar menjadi perbuatan yang baik gimana? Menyonteknya diganti apa? Hah? Tidak bolehnya nggak ada. Jadi apa? Tidak bolehnya nggak ada. Itu mau jadi kalimat yang baik bagaimana? Orang sama kalau yang menyontek. Nah, jadi apa? Apa yuk? Jujur, jujur, saat ulangan. Kan begitu ya? Iya kan tidak? Iya. Tidak boleh menyontek. Diganti dengan jujur saat ulangan. Berikutnya. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Jadinya apa? Jadi tidak boleh mencoret-coret tembok. Jadinya apa? kebersihan. Tembok tetap apa yuk? Menjaga tembok. Ya, ya, menjaga tembok tetap bersih. Tanya dulu. Kalian setuju apa tidak dengan keyakinan ini? Setuju. Setuju ya? Membuang sampah di tempat sampah setuju? Jujur saat ulangan setuju?
banyak yang kasih jam 9 sudah tidur agar pagi-pagi tidak telat atau nanti sampai ke sekolah menjadi berangkat. Berikutnya bermain bola di lapangan. Setuju? Nah, kalau sudah bawa bola itu yang kesana ke lapangan ya. Nah, berkata baik atau sopan, setuju? Jadi kalau yang sukanya masih berkata kotor itu mulai dari ini sepakat untuk apa? Untuk berhenti dengan selalu berkata baik dan sopan. Kemudian makan di luar kelas. Berarti kalau bawa jajan makannya di mana? Di luar kelas itu misalnya di mana? Di depan kantin ya. Di depan kantin, di depan atau teras-teras kelas. Sepakat? Sepakat. Terus siapa yang menaati peraturan ini? Siapa yang menaati peraturan ini? Iya, pintar kita semua, termasuk siapa? Termasuk siapa? Guru yang beguru ya kalian ya. Semua yang ada di kelas ini berarti harus menaati keyakinan kelas. Oke. Silakan kalian catat di buku tulisannya ini keyakinan kelas. Terus ini ditulis. Oke. Setelah selesai menulis nanti boleh Hai, saya Napan. Kegiatan pembuatan kesepakatan kelas sangat menyenangkan. Semoga saya bisa bertanggung jawab. Hai, saya Tara. Saya senang sekali dengan kegiatan pembuatan kesepakatan kelas. Semoga saya bisa menaatinya.